teman-teman biar maju aman. lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Sabar. Maju lagi, Pak. Biar dapat sebentar. Turun. Mas, kasihan yang belakang, Mas. Majuan dikit. Majuan dikit. Maju lagi, Pak. Sabar. Maju lagi. Ya, sabar. Nah. Dulu sebentar. Sebentar. Boleh. Sebentar. Turun dong, duduk dong. Ini ada Boleh. Benar. Pemeriksaan hari ini persiapannya seperti apa, Pak? Oke, sana jelas. Oke ya. Sana gitu. Duduk biar enak. Oke. Udah siap? Oke. Udah? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan? Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK, karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh resiko-resiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga kami hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum.
Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh di dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik karena PDI Perjuangan adalah partai yang berkarakter banteng. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Terima kasih ya. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Marcelina Tumundo. Yang kita saksikan bersama ini pemirsa adalah kedatangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang juga dalam hal ini telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Hasto pada hari ini dijadwalkan untuk diperiksa oleh KPK pertama kalinya sejak ia ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2025 lalu. Namun hari ini merupakan pemanggilan Hasto yang kedua setelah sebelumnya pada pekan lalu Hasto ini menyatakan tidak bisa menghadiri pemeriksaan ke pihak KPK. Hari ini seharusnya pemeriksaan Hasto Kristianto dijadwalkan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun nampaknya Hasto didampingi dengan seluruh penasihat hukumnya ini sudah tiba lebih cepat. Sekitar pukul 9.30 tadi ia sudah terlihat sampai di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan. Kemudian sejenak memberikan keterangan kepada awak media yang sudah menantikan kedatangan Hasto Kristianto. Di mana tadi dalam pernyataannya Hasto menyampaikan bahwa dengan didampingi oleh seluruh penasihat hukum, ia datang ke KPK untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia dengan menjunjung supremasi hukum berkeadilan. Kemudian ia juga mengatakan akan memberikan keterangan sebaik-baiknya. Dan sebagaimana disampaikan oleh Hasto tadi, ia juga menyampaikan bahwa ada mekanisme dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa ia yang sudah ditetapkan sebagai tersangka juga memiliki hak untuk mengajukan pra-peradilan, yang mana pra-peradilan ini sudah diajukan oleh pihak Hasto Kristianto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian surat dari pra-peradilan ini pemirsa akan diserahkan dari pihak kuasa hukum Hasto ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Dan kemudian tadi dikatakan oleh Hasto apakah nanti pimpinan KPK akan mengambil sikap untuk mengikuti pra-peradilan terlebih dahulu atau tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto. Ini menjadi mekanisme yang nanti akan kita tunggu bersama, dan juga pihak Hasto mengatakan akan siap untuk mengikuti proses hukum berikutnya, termasuk dengan adanya konsekuensi apapun dari proses hukum yang tengah berlangsung saat ini. Kita lihat saat ini pemirsa, pihak Hasto bersama dengan kuasa hukumnya masih melakukan proses begitu ya di lobi Gedung Merah Putih KPK sebelum nantinya ia akan naik atau masuk ke ruang pemeriksaan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan situasi di Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, kita bergabung dengan rekan Valeri Budianto yang sudah berada di sana. Selamat pagi, Valeri. Tadi dari kedatangan Hasto Kristianto, selain yang sudah kita dengarkan, apakah ada keterangan lainnya dari pihak kuasa hukum yang mendampingi Hasto pada pagi hari ini? Ya Marcel, memang tadi yang berbicara hanya Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Namun kalau misalnya kita berbicara terkait dengan hal-hal apa saja yang sejauh ini sudah disampaikan oleh pihak kuasa hukum, sebenarnya sudah menjelaskan bahwa pada intinya penetapan Hasto sebagai tersangka ini tidak sah, dan maka dari itu pihak kuasa hukum juga sudah menyusun dan juga mengajukan
sidang pra-peradilan yang nanti akan digelar di tanggal 21 Januari 2025 mendatang. Ini juga sesuai yang disampaikan Hasto baru saja, ini sesuai dengan yang disampaikan kemarin pada saat Soekarno Run di GBK yang menyatakan bahwa selain memang Hasto ini mengkonfirmasi kehadirannya untuk memenuhi panggilan KPK terkait dengan pemeriksaannya sebagai tersangka, Hasto juga akan membacakan hak-haknya sebagai tersangka. Kita ketahui bersama tadi dalam konferensi persnya sebelum masuk ke dalam lobi KPK, Hasto ini banyak menyebutkan terkait dengan hak-hak tersangkanya sebagaimana diatur dalam KUHP, mulai dari hak untuk mengajukan pra-peradilan dan juga hak-hak lainnya. Setidaknya ada sekitar 6 hak dari tersangka yang disebutkan dalam KUHP, tersebar dalam sejumlah pasal dalam KUHP terkait dengan penetapan tersangka ini. Yang pertama adalah Hasto sebagai tersangka memiliki hak untuk dijelaskan mengenai pasal apa yang disangkakan kepadanya. Kita ketahui bersama bahwa KPK ini menerapkan 2 hal terhadap Hasto, yaitu terkait dengan kasus suap dan juga perintangan penyidikan. Jadi nanti di dalam ketika diperiksa, Hasto ini memiliki hak untuk dijelaskan mengenai apa maksud pemberian suap dan juga mengenai perintangan penyidikan yang disebutkan oleh KPK dilakukan oleh Hasto. Itu tadi hak tersangka yang pertama. Kemudian untuk hak tersangka yang kedua adalah terkait dengan kebebasan bagi Hasto untuk memberikan keterangan kepada penyidik, atau bahasa sederhananya adalah Hasto dapat memberikan keterangan tanpa di bawah tekanan apapun. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kebebasan bagi Hasto untuk menunjukkan sendiri, menunjuk maksud kami, siapa kuasa hukum yang dapat mendampinginya, baik itu seorang maupun banyak. Kalau tadi kita lihat dan juga sudah disebutkan oleh Hasto bahwa seluruh kuasa hukum hadir, seluruh tim untuk mendampingi Hasto Kristianto dalam pemeriksaan pertamanya kali ini sebagai tersangka. Jadi bukan lagi sebagai saksi dan seluruhnya hadir, diberikan kebebasan untuk menunjuk sendiri. Jadi hak tersangka nomor 3 ini juga sudah dipenuhi. Kemudian hak tersangka yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan juru bahasa. Ini juru bahasa adalah apabila memang tersangka tersebut memiliki kendala namun tidak berlaku bagi Hasto. Kemudian untuk yang kelima adalah kewajiban untuk hak untuk mendapatkan ganti rugi dan juga rehabilitasi manakala memang ternyata dari hasil putusan pra-peradilan terbukti bahwa memang penetapan tersangka ini tidak sah. Jadi baru bisa diterapkan apabila memang ada pembuktian setelah pra-peradilan. Kemudian yang terakhir adalah tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan dirinya sendiri. Jadi penyidik KPK tidak boleh memaksa Hasto untuk membuktikan dirinya sendiri karena pembuktian itu merupakan kewajiban dari penyidik sebelum memang kasus ini dilimpahkan. Lalu apa yang berlangsung saat ini, karena memang tadi disebutkan oleh Hasto bahwa hari ini tidak hanya akan menyampaikan keterangan kepada penyidik saja, melainkan juga akan menyerahkan surat pra-peradilan. Nah, maksud dari surat pra-peradilan ini adalah untuk menginformasikan secara resmi kepada KPK bahwa Hasto sebagai pemohon mengajukan bahwa penetapan tersangkanya di gedung KPK ini adalah tidak sah. Namun tidak berarti apabila memang pra-peradilan ini nanti bergulir di tanggal 21 Januari mendatang, proses penyidikan ini menjadi dihentikan. Karena proses penyidikan baru bisa dihentikan apabila sudah ada putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan pemohon. Apabila tidak ada keputusan demikian dari pra-peradilan, maka penyidikan akan terus berlangsung. Oleh karena itu, meski memang pra-peradilan dimulai di tanggal 21 Januari mendatang, tetap KPK ini diperbolehkan untuk memanggil sejumlah saksi, sejumlah ahli, bahkan untuk memanggil Hasto kembali untuk diperiksa sebagai tersangka, melakukan penggeledahan, penyitaan. Hal tersebut masih tetap boleh diberlakukan karena itu yang masih berlaku berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga memang Hasto ini tetap akan bisa diperiksa dan sebagai seorang tersangka meskipun memang ada asas praduga tidak bersalah yang harus ditetapkan, namun Hasto ini tetap diwajibkan untuk memenuhi panggilan dari KPK selama putusan dari pra-peradilan yang nantinya akan diputuskan oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh PN Jakarta Selatan Juyamto menyatakan bahwa penetapan tersangka ini tidak sah. Nah, Marsha, terkait dengan pemeriksaan kali ini berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya karena memang Hasto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka, bukan lagi sebagai saksi. Sebenarnya Hasto ini juga sudah diperiksa cukup panjang ya untuk kasus Harun Masiku mulai dari tahun 2020, kemudian juga di tahun 2024. Namun sejauh ini kapasitasnya sebagai saksi. Saat ini sebagai tersangka, jadi kita akan sama-sama lihat secara lebih rinci. Nanti usai pemeriksaan dilakukan, pihak dari Hasto berjanji akan melakukan konferensi pers dan tentunya apa keputusan nantinya, apakah akan dilakukan penahanan atau tidak. Marcel.
Ya, Valerie, selain tadi Anda sebutkan dan juga Hasto mengonfirmasi bahwa ia bersama kuasa hukumnya ini membawa surat permohonan atau pengajuan pra-peradilan ke pengadilan negeri. Kemudian ada apa lagi? Mungkin dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang dibawa oleh pihak Hasto dan kuasa hukumnya terkait dengan pemeriksaan hari ini? Ya, tadi kalau kami lihat tidak seperti pemeriksaan tersangka yang biasa di kasus-kasus lain di mana pihak kuasa hukum dan juga pihak tersangka membawa bukti seperti dalam koper. Tadi ini begitu hadir, Hasto hanya terlihat membawa dokumen-dokumen, sehingga kalau misalnya disebutkan apakah membawa bukti, dibuka kemungkinan bahwa dokumen-dokumen yang dibawa dalam map itu adalah bukti surat maupun bukti petunjuk, karena kita ketahui bersama berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP ada mengatur 5 alat bukti yang nantinya bisa diakui keabsahannya, legalitasnya di persidangan, sehingga memang salah satunya adalah ada keterangan ahli, ada keterangan saksi, bukti surat, bukti petunjuk, sehingga memang apabila itu semua dibawa tentunya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Namun tentunya yang dibawa saat ini semuanya masih menjadi barang bukti, belum menjadi alat bukti. Jadi dari barang bukti menjadi alat bukti perlu diproses sedemikian rupa agar memang menjadi absah dan juga diakui kekuatannya di mata persidangan. Tadi kalau misalnya pemantauan kami sih tidak membawa bukti-bukti lainnya selain bukti surat. Namun kalau misalnya kita lihat tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya keterangan saksi, keterangan tersangka juga menjadi salah satu bukti yang bisa dimasukkan dalam materi penyidikan. Karena kalau misalnya kita kilas balik juga, sebenarnya sudah ada sejumlah keterangan dari saksi, bahkan juga saksi-saksi kunci yang sudah dipanggil oleh pihak KPK, mulai dari pihak KPU Wahyu Setiawan yang pekan lalu dipanggil, kemudian juga Bawaslu Agustiani Tio yang juga pekan lalu sudah dipanggil, lalu juga ada 2 kader PDIP yang tanggal 11 Januari lalu dipanggil namun ternyata mangkir, kemudian juga ada mantan penyidik KPK dan juga sudah ada sejumlah surat-surat mulai dari surat pembatasan untuk pergi ke luar negeri yang semuanya sudah dilakukan, dan ini menjadi salah satu upaya bagi KPK untuk mengumpulkan bukti-bukti, dan harus ada minimal 2 alat bukti yang cukup baru dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan nanti mesti dikonfirmasi juga dengan keterangan Hasto kali ini. Apabila memang tepat dan juga sesuai, baru bisa kemudian dilakukan penahanan dan juga dilanjutkan ke persidangan. Marcel. Baik, terima kasih Valerie Budianto melaporkan langsung dari KPK Jakarta. Kita akan nantikan hasil dari pemeriksaan Hasto Kristianto hari ini. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan Sekjen PDIP sekaligus tersangka dalam kasus suap Harun Masiku ini, kami akan membahasnya bersama dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Selamat pagi Bang Saud. Halo, selamat pagi. Kedengaran ya? Ya, sudah terdengar Bang Saud. Terima kasih atas waktunya di Breaking News Metro TV. Bang Saud, pemeriksaan pertama ya, Hasto sebagai tersangka setelah kasus ini bergulir dari tahun 2020 lalu. Nah, biasanya di proses pemeriksaan pertama seorang tersangka ini apa saja yang akan dilakukan oleh pihak penyidik? Ya, sebenarnya kan bukan yang pertama karena udah beberapa kali. Apakah itu proses tersangka atau tidak kan itu sebenarnya semuanya kecukupan buktinya. Jadi artinya bagaimana nanti penyidik bisa menyimpulkan kalau mereka sudah merasa cukup, makanya ada tindakan lebih lanjut yang mereka lakukan. Jadi apa yang mereka kumpulkan selama ini untuk mencukupi beberapa keterangan-keterangan sehingga menjadi terangnya sebuah peristiwa pidana, itu menjadi bagian yang paling ditentukan oleh penyidik untuk kemudian bagaimana mereka mengambil langkah-langkah tindak lanjut setelah hari ini dilakukan pemeriksaan. Kan itu biasanya itu kan hanya cross check ulang, cek lagi, membenarkan lagi, meyakinkan lagi, ada temuan lagi apa tidak, kemudian ada penggeledahan kemarin itu relevan tidak yang didapatkan di dalam penggeledahan itu dan seterusnya. Sehingga penyidik mempunyai keyakinan, mempunyai cukup waktu untuk kemudian itu masuk ke proses katakanlah karena di KPK itu ada jaksa itu dan penyidik menjadi satu meja, katakan mereka bisa ketemu kapan aja sehingga mereka lebih yakin untuk kemudian kapan itu harus dilimpahkan ke pengadilan dan seterusnya. Dan biasanya selalu begitu jaksa dalam hal ini penuntut yang kemudian memang ada di KPK dan penyidik, mereka melakukan koordinasi satu lain sehingga hari ini mereka bisa memutuskan ya oke, kita sudah bisa melakukan penindakan selanjutnya bla 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 gitu Mbak.
Tadi waktu Hasto tiba di KPK, Bang Saud ini langsung menyampaikan bahwa sudah mengajukan pra-peradilan dan surat pengajuan pra-peradilan ini akan disampaikan ke pimpinan KPK. Apakah ketika seorang tersangka mengajukan pra-peradilan ini otomatis kasusnya akan dihentikan sementara atau seperti apa, Bang Saud? Ya, itu tergantung mereka, tapi kan biasanya KPK itu selalu menghargai proses pra-peradilan. Dan sudah biasa juga kalau umpamanya di dalam ketika dimulai ke penyidikan, kemudian pra-peradilan katakanlah mengambil kebijakan untuk kemudian itu diulangi prosesnya dan seterusnya. Jadi memang jalan yang terbaik adalah sebaiknya KPK memang menunggu proses yang kita sebut sebagai sedang berlangsung di peradilan itu. Walaupun kalau belajar dari pengalaman tentu berikutnya nanti penyidik akan mengambil proses lebih lanjut tentang apa yang dilakukan di peradilan. Tapi normatifnya mereka menunggu hasil proses peradilan itu, karena memang itulah tempat dari apa yang kita sebut hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat, hukum yang adil. Jadi nggak bisa juga kalau umpamanya kalau mereka mengatakan sudah mereka cukup bukti, ya kalau cukup bukti yakin aja, kita juga nggak perlu bantah-membantah kok. Tapi kalau nanti itu hanya proses formilnya, karena kan peradilan tidak bahas bicara material, dia bicara formil, nanti silakan itu berlangsung sehingga kemudian KPK bisa penyidik bisa mengambil sikap untuk kemudian menunggu proses pra-peradilan itu. Jadi itu pun tidak tergantung kita di luaran, karena kita kan nggak memahami formil materialnya di dalam. Yang paham itu adalah penyidik dan pimpinan KPK. Jadi kita hanya bisa berharap bahwa check and balance dalam penegakan hukum di mana tempatnya adalah di pra-peradilan itu harus dihormati. Begitu, Mbak. Ya, berarti normatifnya memang tentu ya pimpinan KPK, penyidik ini akan menghargai adanya proses pra-peradilan yang menjadi hak dari tersangka. Kemudian juga Bang Saud tadi mengatakan ya sebaiknya memang menunggu dulu proses pra-peradilan, di mana kalau dalam kasus Hasto ini baru akan disidangkan di tanggal 21 Januari, artinya minggu depan begitu ya Bang Saud. Tapi kalau kita melihat dalam proses pengumpulan bukti yang dilakukan oleh penyidik KPK ini kan sudah memakan waktu yang cukup panjang ya Bang Saud. Hasto sudah diperiksa di tahun 2020, kemudian diperiksa juga tahun lalu sebagai saksi. Apakah memang waktu yang begitu panjang ini belum cukup begitu Bang untuk pihak penyidik KPK mengumpulkan memang bukti-bukti yang sah? Ya, common sense-nya memang begitu. Lebih lanjut lagi kita juga kan bertanya, kan ini sudah tertunda hampir katakanlah tertunda kalau memang waktu itu penyidik sangat firm bahwa kemudian Hasto terkait dengan peristiwa pidananya, kalau mereka yakin udah hampir tertunda setahun, kemudian ngapain juga kita khawatir kalau hanya nundanya sekitar 1 minggu, iya kan? Jadi artinya lagi-lagi kalau itu pada materinya mereka sudah cukup yakin dan formilnya sedang diperdebatkan, ya kita tinggal menunggu prosesnya saja. Jadi sekali lagi enggak juga kemudian ini case menjadi katakanlah menjadi tambah ruwet, tapi justru keadilannya menjadi lebih terang di situ, karena memang pra-peradilan itu tempat yang menguji para pihak untuk kemudian meyakinkan bahwa ada sebuah proses yang kemudian memerlukan pihak lain, dalam hal ini hakim, untuk memastikan bahwa ada proses yang harus dilaksanakan dengan yang sesuai dengan petunjuk dari katakan kitab undang hukum acara pidana kita. Jadi sekali lagi kalau formilnya sudah di situ ya, dan sejak peristiwa pidana itu terjadi, karena ini kan peristiwa OTT, itu kan sebenarnya sudah sangat simpel sebenarnya. Jadi kalau kemudian ada proses yang katakanlah proses sesimpel ini, proses yang sederhana ini kemudian dipolitisasi, yes of course ini dipolitisasi, itu saya nggak ada ragu di situ. Karena memang kalau kita bicara kita mengambil 10 bukti ini dipolitisasi, kita akan ketemu. Kalau kita ambil 10 bukti bahwa ini kriminal murni, kriminal khusus murni, juga akan ketemu. Tapi kan menjadi ruwet, kasus pidana ini menjadi bernuansa dipolitisasi, kita nggak ada ragu di situ. Jadi supaya kemudian itu diminimalisir, sebaiknya kemudian KPK dalam hal ini penyidik untuk kemudian menunggu, menghargai putusan yang disebutkan di dalam proses pra-peradilan nantinya, gitu Mbak.
Ya, Bang Saud tadi mengatakannya jadi ruwet, jadi lebih rumit kasus ini karena memang ada nuansa atau dugaan memang dipolitisasi khususnya pastinya dari pihak PDIP ya yang sudah mengatakan hal itu di konferensi pers kemarin. Tapi Bang Saud kalau berkaca di kasus-kasus korupsi, kasus dugaan korupsi yang memang melibatkan tokoh dari partai politik. Ini kita akan bahas lebih lanjut Bang Saud, tapi kita lihat ini sudah ada pergerakan di KPK. Nampaknya proses pendaftaran begitu ya atau lapor di lobi gedung KPK ini sudah selesai. Dan tadi kita baru saja melihat Hasto ini sudah memasuki salah satu ruangan nantinya di gedung KPK. Apakah ini menandakan nantinya pemeriksaan akan segera dimulai? Pemirsa, kita akan melihat terutama ketika tadi pihak Hasto Kristianto dan juga kuasa hukumnya akan menyampaikan surat pengajuan pra-peradilan kepada pihak pimpinan KPK. Apakah nanti proses pemeriksaan akan dilanjutkan dalam waktu 1 pekan ke depan atau kemudian menunggu hasil dari persidangan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Hasto Kristianto. Kita lanjutkan perbincangan, Bang Saud masih tersambung ya dengan kami? Ya, itu tadi dia ke kanan atau ke kiri ya masuknya itu tadi? Kalau dari depan ini masuknya ke kanan, depan masuk ke kanan dari lobi. Oh ya, kalau ke kiri kan itu biasanya naik ke tangga itu langsung ke ruangan. Ya, ini tidak lewat tangga Bang Saud. Ya. Artinya kemana tuh Bang? Ya, jadi dia ke kanan. Kalau ke kanan kita nggak tahu tuh ke ruangan mana, apakah ke perpustakaan atau kemudian lewat lift ke lantai berapa, saya nggak tahu. Kalau ke ruang pemeriksaan itu kan selalunya di kiri itu. Di kiri, nanti naik ke atas, lantai 2 di situ ruang pemeriksaan. Tapi kalau itu ke kanan, dia ke kanan itu kan nanti itu ada perpustakaan atau bisa juga lewat lift menuju ke ruangan lain atau saya nggak ngerti ya kemana arahnya itu. Menuju ke ruangan lain ini bisa ke ruangan apa, Bang Saud, kalau yang diakses dari sisi kanan KPK? Bisa juga masuk nantinya ke ruangan penyidikan itu juga, tapi masuknya dia menjadi lewat ke ruangan lain juga mungkin. Atau mungkin ketemu dulu dengan apa namanya tim yang lain, saya nggak ngerti itu. Oke, apakah ini artinya mungkin akan menyerahkan surat pra-peradilannya terlebih dahulu atau seperti apa, Bang? Bisa jadi seperti itu ya. Jadi ada kan ini kan nggak juga karena engagement antara penyidik dengan pihak para terkait itu kan termasuk lawyer kan itu biasanya komunikasinya intens ya, karena itu ada keterbukaan. Jadi bisa saja sudah ada komunikasi bahwa mereka ya oke, kita nggak langsung ke pemeriksaan dulu, kita koordinasi dulu bagaimana proses berikutnya. Mungkin begitu bisa jadi, Mbak. Baik, Bang Saud, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan dengarkan pernyataan dari kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, berikut ini. Patra? Ini Patra. Patra mana? Jangan ditutup kita dong. Sebentar ya Pak, ini lagi. Turunin. Ya, makasih teman-teman semuanya, rekan-rekan media. Hari ini tepat pukul 9.30 Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto hadir di gedung KPK diperiksa sebagai tersangka. Bahwa komitmen yang sudah berulang kali Mas Hasto sampaikan akan bersedia hadir mengikuti semua proses yang ada. Hari ini beliau menunjukkan itu dan juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah ikut mengawal proses ini. Bahwa kita ketahui ya, dari awal proses ini yang kami sampaikan nuansanya penuh dengan nuansa politik. Dan tentunya kami akan mengikuti proses yang ada dulu ini, Mas Hasto. Perkembangannya seperti apa,
kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Prinsipnya adalah kami taat terhadap hukum, hormat pada hukum, dan kooperatif. Segala sesuatunya mohon bersabar kawan-kawan, nanti kita akan update pemeriksaan. Yang mendampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan satu orang saja yang ikut mendampingi. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum Advokasi dan Rakyat PDI Perjuangan se-Indonesia. Jadi nanti kita akan update terus kawan-kawan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Bang Roni tadi sempat ketemu Bu Mega nggak, Bang Roni? Bahwa juga Mas Hasto dengan tim kuasa hukum untuk bisa memperkuat pemeriksaan ini atau Perlu diketahui teman-teman bahwa yang pertama Mas Hasto Kristianto ini bukan penyelenggara negara. Yang kedua, dalam kasus Harun Masiku ini, apa yang dituduhkan kepada Mas Hasto Kristianto ini sudah diuji di persidangan melalui perkara Wahyu dan Tio yang sudah ingkrah dan juga perkara Saiful. Di dalam persidangan yang sudah diuji sampai tingkat kasasi, tidak ada satu bukti pun yang mengaitkan Mas Hasto dengan Harun Masiku. Di fakta persidangan sudah sangat jelas bahwa uang itu dari Harun Masiku. Seharusnya kita menghormati putusan pengadilan yang sudah ingkrah, dan itu harus kita hargai bersama yang sudah diputuskan oleh hakim, karena di pengadilan lah tempat kita menguji benar tidak atau fakta-fakta terkait dengan sesuatu kasus tertentu. Dan yang kedua perlu diketahui oleh kawan-kawan bahwa kami menggunakan hak hukum kami untuk mengajukan pra-peradilan. Yang Jumat kemarin kami sudah daftar. Pemirsa, itulah pernyataan dari kuasa hukum Hasto Kristianto, Rodi Talapesi, terkait dengan pemeriksaan hari ini. Dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan mantan pimpinan KPK, Saud Sitomorang. Bang Saud, selain tadi ya sudah disampaikan ada nuansa politik dalam kasus Hasto, ini pernyataan dari PDIP. Tapi terlepas dari itu semua, Bang Saud, menurut Anda seberapa kuat dua pasal yang memang sudah dikenakan penyidik kepada Hasto? Ada dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan. Seberapa nantinya penyidik ini akan tingkat kesulitannya untuk bisa membuktikan keterlibatan Hasto di dua pasal ini? Ya, pastinya mereka sudah memiliki beberapa keterangan ya yang tidak hanya dua bukti tapi bisa jadi lebih dari itu, bahwa ada pasal ya perintangan dan kemudian terus sertanya di kasus itu. Nah, kemudian kalau kita kemudian bertanya kenapa ini terlalu lama, itu kan menggambarkan memang dari awal politisasinya tinggi, ya kan? Kalau simpel nggak begini, karena saya berulang-ulang mengatakan kalau OTT itu kasus yang sangat simpel untuk kemudian para pihak bisa disebut di situ. Nah, kalaupun ada katakan saja perkembangan sehingga kemudian ada bukti-bukti yang lebih meyakinkan, kalau dalam pandangan saya semua yang disampaikan itu semuanya sudah pernah kita temukan 1 tahun yang lalu. Sudah ditemu, coba aja deh perintangan itu kan kita udah sebut juga, kita disebut juga ketika itu, kemudian juga bukti yang lain. Jadi kalau dalam pikiran saya nggak mendalami, tidak mengikuti membacain dosirnya atau dokumennya, tetapi kalau lihat dari yang kita lihat sekarang ini sebenarnya nggak ada yang baru juga di sana gitu, Mbak. Baik, kita akan terus nantikan terkait dengan kasus ataupun pemeriksaan Hasto Kristianto hari ini. Terima kasih Bang Saud Sitomorang, mantan pimpinan KPK, sudah bergabung di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Tetap bersama kami. Selamat pagi Indonesia, sesaat lagi akan hadir untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.